Adam, waktu sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, dia mengalami namanya kekurangan. Daud, waktu dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, gak pernah kalah dalam berperang. Daud sebelum dia jatuh dalam dosa, dia selalu tolong orang sana sini. Namun, begitu dia bermain-main dalam dosa, tiduri isi orang, dia dibunuh suaminya. Apa yang terjadi? Dia jadi dikejar-kejar musuh. Saya mau sampaikan dengan tema yaitu the purpose of upgrade. Tujuan daripada upgrade. Saudara, setiap aplikasi mereka terus mengupgrade supaya membuat versi yang lebih bagus, membuat versi yang lebih canggih, membuat versi yang lebih used to it, membuat versi yang lebih powerful. Namun kalau seandainya hardware kita tidak ikut di-upgrade, mengakibatkan akhirnya hardware kita atau gadget kita tidak bisa digunakan sama sekali. Itu sebabnya antara aplikasi dengan gadget atau dengan hardware harus sama-sama di-upgrade. Nah, Tuhan mau untuk kita juga di-upgrade. Pengetahuan mengalami upgrading 2 kali lipat setiap hari. Bahkan semua perekonomian mengalami upgrade, semua bisnis mengalami upgrade. Sama hal, Tuhan coba kita upgrade. Dari yang tadinya hidupnya ugal-ugalan jadi lebih tertib. Yang tadinya kita sombong jadi rendah hati. Tuhan mau untuk kita upgrade juga. Secara kesehatan, yang tadinya mudah sakit-sakitan jadi lebih sehat. Kerinduan Tuhan untuk saudara mengalami upgrading. Gak usah jauh-jauh, kita pun suka dengan namanya upgrade. Kita suka income kita ditambahkan, mengalami upgrade. Kita gak mau pendapatan kita dari bulan ke bulan selalu sama, dari tahun ke tahun selalu sama. Kita pengen punya pendapatan yang meningkat. Nah, semua itu gak bisa terjadi kalau kita gak upgrade. Sama hal, kita juga senang kalau duduk di ekonomi kelas. Tiba-tiba karena lain dan sebagainya, kursi itu harus diambil orang lain dan kemudian saudara di-upgrade ke bisnis kelas. Wow, mungkin ada sebagian saudara yang mengalami hal demikian. Dan waktu kita duduk di bisnis kelas, kita senang ya minta ampun. Bayar ekonomi, duduk dan nikmati bisnis. Bahkan kita juga senang kalau kita terikat dengan hutang. Bisa mengalami kemerdekaan secara finansial. Gak ada yang suka tinggal dalam hutang. Itu semua gak bisa terjadi kalau kita gak pernah mengupgrade diri. Kita gak suka dengan namanya downgrade. Everybody like upgrade, but not everybody like downgrade. Kita gak suka income kita yang tadinya 1 bulan 100 juta, turun jadi 50 juta. Atau income kita yang 10 juta, turun jadi 5 juta. Kita gak suka yang tadinya hidup merdeka jadi mulai terikat dengan hutang. Kita gak suka yang tadinya sehat kemudian kita jadi sakit. Kita gak suka yang tadinya kita punya teman-teman baik lalu kemudian meninggalkan kita, lari daripada kita. Kita gak suka dengan namanya penurunan. Kita suka dengan namanya upgrade. Upgrade itu artinya bertumbuh, memiliki versi yang lebih baik dari semula, memiliki versi yang lebih sempurna dari sebelumnya. Tapi ketahuilah, sebetulnya yang membuat saudara downgrade adalah diri Anda sendiri. Yang membuat kita mengalami downgrade adalah dosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan itu artinya kualitasnya Allah. Adam ketika di Taman Eden tidak pernah mengenal namanya sakit penyakit. Tapi karena dia bikin dosa, jadi mengalami yang namanya rasa sakit. Adam, waktu sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, dia mengalami namanya kekurangan. Daud, waktu dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, gak pernah kalah dalam berperang. Daud sebelum dia jatuh dalam dosa, dia selalu tolong orang sana sini. Namun, begitu dia bermain-main dalam dosa, tiduri isi orang, dia dibunuh suaminya. Apa yang terjadi? Dia jadi dikejar-kejar musuh.
Dia jadi orang yang selalu minta hospitality sana sini, minta tolong sana sini, minta bantuan sana sini. Dulu sering beri bantuan, dulu sering memberikan hospitality, tapi begitu dia bermain-main lalu jadi minta bantuan dari tangan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini udah susah. Jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menjaga diri kita agar kita jangan mengalami downgrade, melainkan upgrade. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.